Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 6321. Di dunia perburuan, Lin Bai berulang kali menjadi sasaran para pendekar dari wilayah utara. Para pendekar dari wilayah timur di Yuhua Tiangong dapat mengetahui bahwa ini adalah provokasi dari wilayah utara terhadap wilayah timur. Sebagai salah satu dari 4 sekte paling makmur di wilayah timur, Qi Tianzong, Qie Shenzong, Gunung Wansheng, dan Kerajaan Chu, bagaimana mungkin mereka hanya duduk diam? Adapun apakah keempat kekuatan puncak di wilayah timur akan mengadakan pembicaraan rahasia setelah berakhirnya dunia perburuan ini, masih belum diketahui. Saat ini, yang paling mereka khawatirkan adalah pertempuran para santo tingkat tinggi yang akan datang di dunia perburuan. Pertempuran antara Lin Bai dan putra sekte pemurnian jiwa. Lin Bai, sang arogan paling populer di dunia iblis, bangkit dari sekte Tianshui, menjadi terkenal di dunia iblis hanya dalam 2 atau 3 tahun, dan menjadi salah satu dari sedikit arogan yang tak tertandingi di dunia iblis saat ini. Entah itu, pedang King Lian Jue, milik Dewa Pedang King Lian, teknik pembunuh naga, atau penampilan tertinggi, metode saluran ilahi yang dia kembangkan adalah keterampilan sihir tak tertandingi yang diimpikan oleh banyak pendekar di dunia iblis. Shen Xinghe, putra suci sekte pemurnian jiwa, mendapat manfaat dari kesombongan tak tertandingi yang langka dari sekte pemurnian jiwa di wilayah utara, dan berhasil mengembangkan rahasia, seni hantu dan ketiadaan, yang diwariskan oleh sekte pemurnian jiwa. Kedua putra suci ini dapat dianggap sebagai putra suci peringkat tinggi di dunia iblis saat ini. Pertempuran ini tidak hanya akan menarik perhatian para ahli di Yuhua Tiangong, tetapi juga perhatian para pendekar dari seluruh alam iblis. Dunia perburuan. Di antara pegunungan yang megah, di antara awan. Lin Bai dan putra sekte pemurnian jiwa saling berhadapan pada jarak 100 meter. Putra sekte pemurnian jiwa benar-benar tersembunyi dalam bayangan, tidak dapat melihat wajah dan sosoknya dengan jelas, seperti hantu, tetapi dia samar-samar dapat merasakan kehadirannya. Apakah wilayah utara siap berperang? Lin Bai menilai dari berbagai penampilan para pendekar wilayah utara bahwa wilayah utara siap berperang melawan wilayah timur. Karena itu, saat ini ia juga terus-menerus menggunakan kata-kata untuk menguji putra suci dari sekolah pemurnian jiwa, karena Lin Bai tahu bahwa pertempuran antara dirinya dan putra suci dari sekolah pemurnian jiwa ini pasti akan menarik perhatian banyak orang kuat di Yuhua Tiangong. Kaisar Chu pasti juga mendengar percakapan mereka. Lin Bai hanya ingin Kaisar Chu mendengarnya dan melakukan persiapan lebih awal. Hehe, putra suci sekte pemurnian jiwa itu terkekeh. Guru Serigala telah berlatih secara diam-diam di sekte Tianshui sepanjang tahun, dan menikmati dirinya sendiri di ibu kota kekaisaran yang makmur sepanjang tahun. Bagaimana mungkin dia tahu hal-hal di perbatasan? Guru Serigala, bukan berarti wilayah utara siap berperang, tetapi, perang sudah dimulai. Wajah Lin Bai berubah muram, dia pernah mendengar kata-kata ini dari Qian Hen sebelumnya. Keluarga Qian tempat Qian Hen berada awalnya adalah keluarga pedagang, dan bisnis keluarga mereka tersebar di seluruh alam iblis, sehingga mereka dapat mempelajari banyak berita yang tidak dapat diketahui sekte lain. Menurut apa yang dikatakan Qian Hen, perbatasan negara Chu memesan sejumlah besar pil dan senjata sihir dari keluarga Qian, jelas sedang mempersiapkan perang. Selain itu, beberapa waktu lalu, para pengrajin dan ahli alkimia di Paviliun Tianji juga beroperasi satu demi satu, dan dikatakan bahwa mereka juga sedang membangun sejumlah besar persenjataan. Jika digabungkan dengan semua yang terjadi di dunia perburuan hari ini, tidak sulit untuk melihat bahwa perbatasan negara Chu sudah berada dalam situasi di mana tulang-tulang menumpuk menjadi gunung. Hanya saja negara Chu dan Sekte Ilahi Tujuh Malam secara diam-diam telah memblokir berita dan tidak membiarkan berita dari perbatasan kembali, agar tidak menimbulkan kekacauan dan kerusuhan yang lebih besar di perbatasan. Wilayah negara Chu dan Sekte Ilahi Tujuh Malam tidaklah damai. Di wilayah negara Chu, Raja Liang mengawasi dengan sengit, dan kedua pangeran bersaing dengan sengit. Wilayah Sekte Ilahi Tujuh Malam juga berada dalam tahap perang saudara. Jika berita dari perbatasan kembali, pasti akan ada banyak kekuatan dan orang-orang dengan niat buruk di perbatasan yang akan mengambil kesempatan untuk membuat masalah. Ini hanya akan membuat situasi semakin rumit. Jadi memblokir berita jelas merupakan kebijakan terbaik. Putra suci Sekte Pemurnian Jiwa menatap Lin Bai, dan berkata dengan suara dingin, "Aku tidak lagi berharap Tuan Serigala meninggalkan Chu, karena bahkan jika Tuan Serigala ingin pergi, Chu tidak akan membiarkanmu pergi. Karena Tuan Serigala ditakdirkan untuk menjadi musuh kita, lebih baik kita menyingkirkan Tuan Serigala sebelum dia mendapatkan kekuatan, agar tidak menimbulkan masalah serius di masa depan. Tuan Serigala, aku akan memberimu kesempatan. Sekarang, kau bisa mulai menulis kata-kata terakhirmu."
Bayangan yang menutupi putra suci Sekte Pemurnian Jiwa mulai menyebar keluar, dan bayangan hitam terus meluas, seolah-olah ruang angkasa pecah, dan kehampaan menelan dunia. Hanya saja, di dalam bayangan putra suci Sekte Pemurnian Jiwa, terdapat tanda-tanda wajah manusia yang terus muncul di dalamnya. Wajah-wajah itu penuh dengan rasa sakit dan keputusasaan, dan beberapa wajah masih terus meraung dan meraung. Sepertinya mereka ingin melarikan diri dari bayangan itu, tetapi mereka tidak bisa melakukannya dengan sekuat tenaga. Bayangan itu perlahan menyebar, menghalangi semua jalur pelarian Lin Bai dari 4 arah, atas, bawah, kiri, dan kanan, mencoba menjebaknya. Lin Bai mendengus tanpa ekspresi, dan pedang iblis muncul di telapak tangannya dan menebas ke depan, dan cahaya pedang yang tajam merobek salah satu bayangan menjadi berkeping-keping. Aku tidak punya kata-kata terakhir, karena aku tidak akan mati. Lin Bai memegang pedang iblis di tangannya, dan cahaya pedang Qian di tubuhnya mulai menelan, dan niat pedang Qian melesat lurus ke langit. Hehe, aku akan memberimu kesempatan, jika kau tidak memanfaatkannya, maka ajaklah Tuan Serigala untuk pergi. Putra suci Sekte Pemurnian Jiwa mencibir, dan sosoknya menghilang di depan Lin Bai begitu saja. Lin Bai buru-buru membuka mata asuranya dan melihat sekeliling, mencari jejak putra suci Sekte Pemurnian Jiwa. Namun, ia tampaknya telah menghilang sepenuhnya, dan bahkan mata Darmasura pun tidak dapat menemukan jejaknya, yang mengejutkan Lin Bai. Tepat pada detik itu, Lin Bai tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya, bulu kuduknya berdiri, dan ia berkeringat, seolah-olah tangan hantu menjangkau tubuhnya dari belakang, mencoba menggali jantungnya. Pedang terbang. Lin Bai tidak ragu-ragu, 4 pedang terbang keluar dari tubuhnya, membentuk formasi pedang untuk melindungi Lin Bai. Segera setelah Lin Bai menoleh untuk melihat, ia melihat telapak tangan hitam mencuat dari bayangan yang menutupi kehampaan di belakangnya, menyerang ke arah Lin Bai. Lin Bai segera menebas dengan 4 pedang terbang, memenggal kepala tangan hantu yang menyerang di bawah bilah pedang dan mengubahnya menjadi abu terbang. Taoisme, neraka dan dunia bawah. Di kehampaan, terdengar suara bisikan putra suci Sekte Pemurnian Jiwa. Bayangan hitam yang menyelimuti sekitarnya menyebar dengan cepat, menutupi Lin Bai Lang dalam sekejap mata. Lolongan melengking hantu dan serigala menggema di telinga Lin Bai, membuat bulu kuduknya berdiri. Aku mati dengan mengerikan. Sungguh menyedihkan. Suara-suara ini memiliki kekuatan magis untuk memikat pikiran, dan Lin Bai tak kuasa menahan rasa takut di wajahnya. Ia segera melakukan latihan, menstabilkan pikirannya, membuka mata suranya dan melihat ke depan, hanya untuk melihat bahwa di depannya tampak telah berubah menjadi dunia bawah. Di ruang gelap itu, hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran, dan ratapan menyakitkan tadi keluar dari mulut mereka. Neraka itu tidak kekal. Geraman rendah putra Sekte Pemurnian Jiwa terdengar lagi, dan di bayangan di depannya, 2 sosok, satu hitam dan satu putih, tiba-tiba muncul, satu memegang kait jiwa di satu tangan, dan yang lain memegang tongkat duka. Meskipun wajah mereka tidak terlihat jelas, penampilan mereka membuat Lin Bai gemetar seluruh tubuhnya. Ini adalah semacam ketakutan dari jiwa. Hanya ada 2 sosok di depannya, salah satunya tiba-tiba mengayunkan rantai, dan suara gemerincing rantai bergema di langit. Lin Bai melawan dengan sekuat tenaga, dan keempat pedang terbangnya menebas ke depan, mencoba memotong rantai itu menjadi beberapa bagian. Tanpa diduga, rantai itu mengabaikan serangan Lin Bai, menembus pedang terbang, dan mendarat di leher Lin Bai, lalu sosok itu menarik dengan keras, Lin Bai segera merasakan pemisahan jiwa dan tubuhnya. Seolah-olah jiwanya akan diseret pergi. Bab 6322. Gemuruh. Suara rantai besi yang bergeser menggema di langit, dan pedang terbang yang menusuk Lin Bai jatuh di lehernya. Saat rantai besi ditarik dengan keras, Lin Bai merasa seolah jiwanya akan ditarik keluar dari tubuhnya. Ini. Lin Bai pucat pasi karena ketakutan, dan dengan tergesa-gesa menggunakan kekuatan kultivasinya untuk menstabilkan jiwanya, dan secara paksa menyegel jiwa di dalam tubuhnya. Merasakan perlawanan Lin Bai, sosok lain mengayunkan tongkat duka di tangannya dan membantingnya ke atas kepala Lin Bai. Tongkat ini tidak mengenai tubuh Lin Bai, tetapi mengenai jiwanya, yang membuat jiwa Lin Bai terasa bergejolak dan membuatnya menjerit. Jiwanya bergejolak hebat, dan hampir hancur oleh tongkat ini. Kemudian kait jiwa ditarik lagi, mencoba menarik jiwa Lin Bai ke dalam tubuhnya. Pedang terbang. Formasi pedang 4 gajah kehendak surga. Lin Bai mendengus dingin, sambil menekan jiwa ilahi di dalam tubuhnya, dia mengarahkan pedang terbang ke depan untuk membunuh. Bayangan keempat binatang buas besar itu segera mengembun, dan cahaya pedang yang tajam merobek bayangan di depannya menjadi berkeping-keping. Kekuatan dahsyat itu tidak hanya menghancurkan bayangan,
tetapi juga menyebabkan fluktuasi kuat di ruang sekitarnya, memperlihatkan retakan kehampaan. Meskipun sedikit pecah, kedua sosok itu sama sekali tidak terpengaruh. Serangan Lin Bai sepenuhnya menembus mereka, tetapi sama sekali tidak melukai mereka. Kekuatan macam apa ini? Lin Bai sangat terkejut. Susunan pedang yang dia gunakan bahkan dapat memotong ruang sekitarnya, tetapi tidak dapat melukai kedua sosok itu. Sial, Lin Bai pusing dan berbisik dalam hatinya, jika dia bisa menggunakan kekuatan melahap, maka dia tidak akan begitu terkendali. Dia melihat sekeliling dari sudut matanya, pasti ada berkah dari lingkaran proyeksi Yuhua Tiangong di sini. Jika dia dengan mudah menggunakan kekuatan melahap, dia pasti akan terlihat oleh orang-orang kuat di Yuhua Tiangong. Terungkapnya penampilan tertinggi telah menyebabkan Lin Bai banyak masalah. Jika kekuatan melahap terungkap lagi, saya khawatir seluruh dunia iblis tidak akan dapat mentolerirnya. Keahlian pembunuh naga, lautan bergejolak. Melihat pedang terbang itu tidak dapat melukai kedua sosok tersebut, dan Lin Bai tidak dapat menggunakan kekuatan melahap, Lin Bai terpaksa menggunakan keahlian pembunuh naga lagi. Pedang iblis di tangannya bergetar, dan niat pedang mengalir keluar seperti banjir binatang buas, dan ujung tajam pedang itu menggoreskan bekas pedang di udara. Ratusan ki pedang saling bersilangan, seperti arus bawah di bawah laut yang tenang, berkumpul menjadi jaring pedang bergigi taring. Mengaum, mengaum. Jaring pedang yang saling bersilangan menghantam kedua sosok itu, membunuh mereka berkeping-keping dalam sekejap, dan menghilang ke udara bersama jeritan mereka. Setelah kedua sosok itu lenyap, rantai yang menahan Lin Bai juga menghilang, dan jiwanya sekali lagi menyatu dengan tubuh, tanpa perasaan terpisah. Lin Bai menghela napas lega, dan ketika dia melihat ke depan, ruang itu perlahan berputar, dan sesosok muncul. Sosok kali ini berwujud manusia, bukan seperti bayangan. Jelas, serangan Lin Bai barusan melukai putra suci Sekte Pemurnian Jiwa, membuatnya tidak mampu mempertahankan keadaan bayangan dan muncul di depan Lin Bai dengan tubuh tegak. Aku melihat orang ini, bertubuh pendek, dengan punggung bungkuk, dan wajah yang sangat jelek. Tingginya hanya sekitar 1 meter, dan kulitnya pucat dan tanpa darah, seperti pucat pasi yang sering terkena sinar matahari dan bulan. Seluruh tubuhnya tampak tanpa daging dan darah, hanya sepotong kulit yang tersisa untuk membungkus kerangka. Wajahnya menonjol, dan terdapat sepasang mata yang sangat besar di rongga mata yang cekung, menatap Lin Bai dengan sedikit ngeri. Rambut di bagian atas kepala tidak banyak, hanya 3 atau 2 helai rambut abu-abu yang berantakan. Jika dia tidak mempertahankan wujud manusianya, Lin Bai akan mengira bahwa dia bukanlah manusia sama sekali, melainkan monster sejati. Mungkin karena Lin Bai merobek pertahanannya, melepaskan penyamarannya, dan membiarkan tubuh aslinya muncul di antara langit dan bumi. Wajahnya penuh dengan kepanikan dan ketakutan. Apakah ini penampilan aslimu? Lin Bai mencibir, sungguh aneh bagi kalian para pendekar utara, bukankah kalian suka menunjukkan jati diri kalian? Lin Bai teringat lagi pada putra suci Sekte Pemurnian Mayat. Di permukaan, dia adalah putra suci, tetapi putra suci itu hanyalah boneka yang dikendalikan, tetapi di belakangnya ada seorang wanita berjubah hitam misterius. Tampaknya putra-putra wilayah utara suka menyembunyikan kepala mereka dan mengecilkan ekor mereka. Banyak pendekar di istana Yuhuatian terkejut ketika melihat wujud asli putra Sekte Pemurnian Jiwa. Meskipun ada ratusan orang, ada berbagai macam orang. Tetapi semua sekte teratas dan sekte paling makmur di dunia iblis juga sangat selektif dalam memilih putra suci dan santa suci. Bagaimanapun, itu berkaitan dengan reputasi sebuah sekte. Putra suci, jika tidak ada kecelakaan, dia akan menjadi pemimpin sekte dan keluarga di masa depan. Meskipun dunia seni bela diri menghormati kekuatan, tetapi penampilan yang terlalu menakutkan juga akan menimbulkan banyak masalah. Meskipun ada banyak putra jelek dari berbagai sekte dan keluarga di dunia iblis, pada akhirnya, mereka tetap bisa dilihat. Tidak seperti putra suci Sekte Pemurnian Jiwa ini, yang tingginya hanya 1 meter, punggungnya bungkuk, tubuhnya kurus kering, kulitnya pucat pasi, dan memiliki sepasang mata yang sangat besar di fitur wajahnya yang menonjol, yang membuat orang bergidik. Putra suci Sekte Pemurnian Jiwa ini, sungguh menakjubkan. Seorang leluhur Sekte 7 Malam di wilayah timur ragu-ragu dan berkata sambil tersenyum. Tidak sulit untuk mendengar bahwa kata-kata leluhur Kie Senzong penuh dengan sarkasme. Banyak orang yang hadir juga mendengarnya. Para leluhur Sekte Pemurnian Jiwa Utara tampak muram dan tidak mengatakan apapun saat itu. Ketika mereka melihat putra suci Sekte Pemurnian Jiwa di layar proyeksi cahaya, mata mereka juga menunjukkan rasa jijik dan kebencian. Tampaknya Sekte Pemurnian Jiwa tidak terlalu puas dengan putra suci ini. Ah!
Putra suci Sekte Pemurnian Jiwa tampak ketakutan, dan mundur berulang kali, menutupi wajah dan tubuhnya dengan tergesa-gesa. Tapi dia sepertinya sudah sadar. Saat itu, ia telah terekspos di depan semua orang. Tidak peduli bagaimana ia menutupi wajahnya, ia tidak berdaya. Pada akhirnya, ia melampiaskan semua amarahnya, menatap Lin Bai dan meraung, "Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Lin Bai, aku ingin kau mati." Taoisme, neraka, hakim. Ia tidak akan menyembunyikan dirinya lagi, ia menggunakan metode penyaluran ilahi, dan kekuatan spiritual di tubuhnya bergejolak, dan sesosok hitam muncul di belakangnya. Sosok ini ada seperti jiwa. Tingginya sekitar 10 kaki dan bertubuh besar, tetapi wajahnya tidak terlihat jelas. Terlihat samar-samar bahwa ia memegang buku di tangan kirinya dan pena di tangan kanannya. Bunuh. Putra suci Sekte Pemurnian Jiwa melantunkan mantra dan membuat formula, dan sosok di belakangnya tiba-tiba mengayunkan kuas di tangan kirinya dan menebas ke arah Lin Bai. Pena itu seperti pisau, dan kekuatan tajamnya seperti pisau, merobek langit dan jatuh ke tubuh Lin Bai. Pukulan ini tidak hanya melukai jiwa Lin Bai, tetapi juga melukai tubuh Lin Bai dengan serius. 5 elemen. Pada saat pukulan ini mengenai sasaran, Lin Bai mengalirkan kekuatan untuk mengaktifkan 5 elemen, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya 5 warna yang menyilaukan. Ini adalah kesempatan Lin Bai untuk benar-benar menunjukkan kekuatan 5 elemen setelah ia mengembangkan 5 elemen hingga tingkat kecil. Bab 6323. Cahaya ilahi 5 warna terpancar di tubuh Lin Bai. Meskipun sangat samar, cahaya itu masih dapat dilihat oleh banyak orang kuat di Istana Surgawi Kenaikan. Cahaya di tubuh Tuan Serigala. Terasa sangat kuno. Petik 2. Mungkinkah itu? Banyak orang kuat memiliki beberapa dugaan dalam hati mereka, dan beberapa bahkan melihat asal-usul teknik kultivasi Lin Bai, tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Duduk di kursi naga, mata Kaisar Chu tiba-tiba menyipit tajam. Ayah mertua bangsawan yang melayani Kaisar Chu buru-buru berkata kepada Kaisar Chu dengan suara rendah, "Yang mulia, itu adalah kitab 5 elemen." "Ya," Kaisar Chu menjawab dengan ringan, dan berkata, "Dan sepertinya tubuh Dao 5 elemen dikultivasi dari kitab 5 elemen yang utuh." Mata ayah mertua berkedip, dia dengan cepat menyusun kosakata di hatinya, dan berkata, "Kitab 5 elemen telah lama menghilang di antara langit dan bumi, bagaimana mungkin tiba-tiba muncul kembali di langit dan bumi?" Kaisar Chu meliriknya sekilas, dan berkata dengan nada mengejek, "Apakah kau bertanya padaku?" Mertuamu buru-buru membungkuk, "Jangan berani. Budak tua ini tidak berani. Mohon maafkan saya, Yang Mulia." Kaisar Chu tidak melanjutkan perdebatan dengan Kasimu, tetapi memandang Lin Bai, dan berkata dengan suara rendah, "Pasti ada bayangan dari dunia roh di belakangnya. Pergi dan periksa. Orang seperti apa dia di dunia roh, dan siapa yang ada di belakangnya." Ketika mertuamu mendengar ini, dia segera setuju, dan turun untuk menyelidiki melalui transmisi suara. Sebenarnya, apa yang tadi diucapkan mertuamu dengan ragu-ragu adalah untuk mengingatkan Kaisar Chu bahwa jika Lin Bai dapat mempelajari kitab 5 elemen secara lengkap, pasti ada bayangan dari dunia roh di belakangnya. Karena jilid dasar terpenting dari kitab 5 elemen tidak berada di dunia iblis, tetapi di dunia roh. Terlebih lagi, kitab itu dikuasai dengan kuat oleh beberapa tokoh tingkat tinggi di dunia spiritual, sehingga tidak mungkin diajarkan secara pribadi. Kemampuan Lin Bai untuk menguasai kitab 5 elemen secara lengkap menunjukkan bahwa seseorang di dunia spiritual diam-diam membinanya dan memberinya jilid dasar kitab 5 elemen. Kaisar Chu teringat sesuatu lagi, dan berkata kepada Kasimu, "Kirim seseorang untuk menghubungi klan Tuntian untuk melihat apakah Lin Bai ada di buku keluarga klan Tuntian. Apakah dia anggota klan yang diam-diam dibina oleh klan Tuntian?" Ayah mertuamu mengangguk dan setuju lagi, lalu bertanya lagi, "Apakah kau ingin membocorkan berita bahwa Lin Bai berada di alam iblis kepada klan Tuntian?" "Tidak perlu." Kaisar Chu segera menolak, "Biarkan mereka menyelidiki secara rahasia, dan jangan mengganggu para pejabat tinggi klan Tuntian. Jika Lin Bai bukan anggota terdaftar klan Tuntian, maka biarkan klan Tuntian tidak mengetahui keberadaan Lin Bai untuk sementara waktu." Budak tua ini tahu. Kasim Gui setuju. Kaisar Chu menatap Lin Bai, dan berkata dengan suara rendah, "Kitab 5 elemen, aspek tertinggi, klan Tuntian, warisan Dewa Pedang King Lian. Lin Bai memiliki keberuntungan dan kesempatan yang luar biasa, dia adalah putra Yingji. Di belakangnya, pasti ada seseorang yang memicu api dan memanipulasi semuanya dalam kegelapan. Orang ini mungkin adalah penguasa tertinggi dunia spiritual." Setelah pengaturan dibuat,
Kaisar Chu duduk di kursi naga dengan satu tangan di dahinya, menunjukkan usia tuanya, dan dia menghela napas pelan, apakah dunia ini benar-benar akan berada dalam kekacauan. Sebagai penguasa kerajaan Chu, penguasa dunia iblis, dan tokoh puncak di dunia seni bela diri, Kaisar Chu telah berada di posisi tinggi sepanjang tahun, dan mengetahui banyak rahasia dunia iblis dan dunia spiritual. Selama bertahun-tahun, telah banyak tanda bahwa dunia perjuangan besar akan segera dimulai. Segala macam kesombongan, segala macam penyihir, segala macam hantu, muncul di panggung secara bergantian, mendatangkan malapetaka di dunia. Setelah Kaisar Chu menghela napas, dia mengalihkan pandangannya kepada Yang Mulia Chen Wang dan Pangeran Ketiga. Matanya kabur, tetapi dia bergumam dalam hatinya. Bisakah kalian membawa panji besar Chu? Bisakah kalian benar-benar memimpin negara Chu untuk memenangkan tempat di dunia perjuangan besar ini dan melanjutkan kejayaannya selama jutaan tahun? Angin bertiup, dan gunung-gunung akan segera hujan. Wajah Kaisar Chu menjadi lebih serius, penuh kekhawatiran tentang situasi masa depan kerajaan Chu. Ketika hantu hakim yang dipadatkan oleh putra suci sekte pemurnian jiwa menghantam, dan tubuh Lin Bai dipenuhi cahaya ilahi 5 warna, dan dia dengan paksa menahan pukulan itu. Apa? Putra suci sekte pemurnian jiwa sangat terkejut dengan ini, dan bola matanya yang sudah besar kini semakin besar, seolah-olah akan keluar dari rongganya. Setelah Lin Bai memblokir serangan hakim, dia menggunakan teknik pelarian Dewa Void dan bergegas maju, menebas dengan pedang, memotong bayangan hakim menjadi beberapa bagian, dan pada saat yang sama, cahaya pedang yang tajam juga mengenai tubuh putra suci sekte pemurnian jiwa. Bang! Putra suci sekte pemurnian jiwa terpotong oleh pedang, meninggalkan bekas pedang di dadanya, dan darah menyembur keluar. Putra suci sekte pemurnian jiwa berteriak kesakitan, dan dalam keadaan malu, dia mengerahkan seluruh kekuatannya, Taoisme. Neraka. Yanmo akan datang. Asap hitam mengepul di sekujur tubuhnya, dan sesosok hantu muncul di belakangnya. Hantu itu setinggi 10 kaki dan bertubuh besar. Meskipun wajahnya tidak terlihat jelas, ia samar-samar dapat melihat mahkota kaisar di kepalanya, dan tubuhnya dipenuhi keagungan yang luar biasa. Seolah-olah kaisar hantu muncul di antara langit dan bumi. Setelah hantu itu muncul, putra suci sekte pemurnian jiwa melantunkan mantra dan membuat formula, dan hantu itu perlahan mengangkat jarinya dan menekannya ke arah Lin Bai. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan kehampaan, dan Lin Bai merasa seolah-olah ada 1000 beban di tubuhnya, yang ingin menghancurkan jiwa dan tubuhnya. Penggaris pengukur. Lin Bai mengayunkan tangannya, dan pedang raksasa emas hitam besar muncul di telapak tangannya. Saat dia mengayunkannya tiba-tiba, kekuatan yang mengguncang bumi dilepaskan. Gemuruh. Kedua kekuatan raksasa itu bertabrakan, dan baik Lin Bai maupun putra sekte pemurnian jiwa terlempar sejauh 100 meter, berlumuran darah. Lengan Lin Bai yang memegang penggaris terus bergetar, dan bayangan di belakang putra sekte pemurnian jiwa kembali hancur dan lenyap menjadi ketiadaan. Dalam ronde pertarungan ini, jelas bahwa tidak ada di antara mereka yang bisa menang atau kalah. Putra suci sekte pemurnian jiwa meraung, membuka bibir dan giginya, dan memuntahkan kepulan asap hitam dari mulutnya, yang berubah menjadi bendera hitam setinggi 3 meter. Lin Bai, aku ingin kau mati. Putra suci sekte pemurnian jiwa tidak tega lagi membunuh Lin Bai, dia memeluk ujung bawah bendera setinggi 3 meter itu dengan kedua tangan, dan tiba-tiba mengibaskannya. Huhuhu, hembusan angin gelap mulai meraung, dan dengan siulan angin gelap yang memekakkan telinga, jiwa-jiwa pengembara terbang keluar dari bendera dan berkeliaran. Bendera pemurnian jiwa adalah keterampilan pemeliharaan sekte pemurnian jiwa. Puluhan ribu jiwa yang terbang keluar dari bendera pemurnian jiwa muncul di antara langit dan bumi. Setelah mereka berputar-putar, mereka menyerbu ke arah Lin Bai Fei. Pedang terbang. Lin Bai mendengus dingin, dan keempat pedang terbang itu segera bergerak maju untuk membunuh. Pada saat ini, jiwa-jiwa yang terbang keluar dari panji pemurnian jiwa tidak terlalu kuat, dan cahaya tajam dari pedang terbang itu cukup untuk membunuh jiwa-jiwa tersebut satu persatu. Meskipun ada banyak jiwa, tidak satu pun dari mereka yang dapat melukai Lin Bai. Jiwa perak. Putra sekte pemurnian jiwa jelas tahu bahwa jiwa biasa tidak dapat melukai Lin Bai, jadi dia berteriak keras, dan ratusan jiwa putih murni muncul dan terbang keluar dari panji pemurnian jiwa. Jiwa biasa sebagian besar berwarna hitam, tetapi kemunculan tiba-tiba beberapa jiwa putih terang sangat menarik perhatian di antara banyak jiwa hitam. Bab 6324. Gintama. Lin Bai tiba-tiba merasakan perubahan pada kelompok jiwa, dan ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat beberapa jiwa putih terang terbang keluar dari panji pemurnian jiwa. Jiwa-jiwa putih terang ini, seperti jiwa hitam lainnya,
ada dalam keadaan jiwa, dan sosok mereka samar tetapi bercahaya. Tetapi berbeda dari jiwa hitam lainnya, jiwa-jiwa perak ini memancarkan kekuatan yang lebih kuat dan lebih agresif. Swiss, Swiss, Swiss. Beberapa jiwa perak melesat melewati pasukan jiwa, dan tiba-tiba muncul di depan Lin Bai. Dengan raungan tajam, mereka mencakar dada Lin Bai dengan cakar yang sangat tajam. 4 pedang terbang yang mengelilingi Lin Bai segera berkumpul dan menebas jiwa perak di depannya, tetapi mereka tidak membunuhnya, mereka hanya menangkisnya. Jika itu adalah jiwa hitam lain, di bawah serangan pedang Lin Bai Fei, ia akan langsung roboh, tetapi jiwa perak itu tidak hanya tidak menerima luka apapun, tetapi mundur dengan lincah, menggunakan mundurnya sebagai cara untuk melepaskan kekuatan ofensif Lin Bai. Formasi pemakan 1000 jiwa. Setelah melepaskan jiwa perak, putra suci Sekte Pemurnian Jiwa segera mengibarkan bendera dan berteriak, dan pasukan jiwa yang berkeliaran tampaknya telah menerima instruksi, dan segera mulai bergerak dengan tujuan dan arah. Dalam sekejap, Lin Bai mendapati dirinya dikelilingi oleh puluhan ribu jiwa hitam, dan jiwa-jiwa perak itu duduk di atas mata setiap formasi. Raungan. Puluhan ribu jiwa hitam sebagai raja dan jiwa perak sebagai jenderal bergabung membentuk formasi besar, yang memberikan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Lin Bai. Segera setelah itu, jiwa hitam melancarkan serangan, menyerbu dengan putus asa. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melukai Lin Bai, dan putra suci Sekte Pemurnian Jiwa tidak pernah berpikir untuk membiarkan jiwa hitam membunuh Lin Bai, tetapi hanya ingin menggunakan jiwa hitam untuk menarik perhatian Lin Bai dan mengganggu posisi Lin Bai. Benar saja, di bawah serangan mengerikan jiwa hitam putaran demi putaran, susunan pedang yang dibentuk oleh pedang Lin Bai Fei akhirnya menunjukkan kelemahannya. Gintama itu memanfaatkan kesempatan dan menyerbu dari celah tersebut. Sebuah jiwa perak menyerang rompi Lin Bai dengan tajam, dan pedang terbang itu tidak mampu menangkisnya, memungkinkan jiwa perak itu merobek cahaya ilahi dari tubuh 5 elemen Lin Bai dan mengenai dagingnya. Puff! Darah berceceran di mana-mana, dan sepotong daging dan darah terlepas dari rompi Lin Bai. Tetapi Lin Bai juga bereaksi cepat, mengetahui bahwa pertahanannya telah menunjukkan kelemahan, dia buru-buru membalikkan penggaris pengukur dan melemparkannya ke belakang. Terdengar suara dentuman keras, dan gravitasi yang mengerikan menghancurkan jiwa perak itu menjadi puing-puing. Namun, membunuh Gintama tidak dapat mematahkan kekuatan lingkaran sihir di depannya, dan lingkaran sihir itu terus beroperasi seperti biasa. Melihat jiwa perak terbunuh, putra Sekte Pemurnian Jiwa tidak merasa patah hati, jadi dia mengibarkan panji pemurnian jiwa lagi, dan jiwa perak lain terbang keluar darinya, menutupi kekurangan dalam formasi. Serangan putaran kedua oleh putra Sekte Pemurnian Jiwa datang lagi, dan trik lama diulangi. Jiwa hitam menarik dan mengalihkan perhatian Lin Bai, dan jiwa perak menunggu kesempatan untuk bergerak. Tidak ada yang dapat mencapai pertahanan absolut, ada kekurangan surga, dan pertahanan apapun akan mengungkapkan kelemahan. Lin Bai tiba-tiba merasakan tekanan berlipat ganda, dan wajahnya menjadi serius. Jika aku terus seperti ini, aku akan dimakan sampai mati di sini. Tetap cara lama. Tangkap pencuri dulu dan tangkap rajanya. Lin Bai mengambil keputusan, alih-alih bertahan secara membabi buta, dia memutuskan untuk mengambil inisiatif. Keempat pedang terbang itu segera berubah dari formasi bertahan menjadi formasi menyerang, dan formasi pedang 4 gajah kehendak surgawi langsung memadat dan terbentuk, menebas ke depan. Di bawah formasi pedang yang sangat tajam dari keempat pedang terbang itu, semua jiwa hitam di sepanjang jalan langsung runtuh, berubah menjadi abu terbang, dan menghilang. Setelah keempat pedang terbang itu, Lin Bai menggunakan kemampuan tubuhnya, memegang pedang iblis dan penggaris di tangannya, dan terbang pergi, langsung mengenai titik-titik mati di tubuh Sekte Pemurnian Jiwa. Putra Sekte Pemurnian Jiwa tampaknya telah memperkirakan bahwa Lin Bai akan langsung datang kepadanya, jadi dia tidak panik ketika melihat ini, dia hanya mencibir dan mengibarkan bendera pemurnian jiwa lagi. Dengan suara mendengung, cahaya emas di panji pemurnian jiwa berkobar, dan 3 jiwa emas terbang keluar, mengelilingi putra Sekte Pemurnian Jiwa seperti penjaga. Lin Bai memimpin pedang terbang untuk membunuh, dan salah satu jiwa emas berteriak dan mengenai keempat pedang terbang itu, menyebabkan benturan yang kuat. Keempat pedang terbang itu terlempar, dan jiwa emas itu juga hancur menjadi terak. Lin Bai tidak mengingat keempat pedang terbang itu, dan sekarang putra suci Sekte Pemurnian Jiwa ada di hadapannya, dan jika pedang iblis dan penggaris pengukur ditebas bersamaan, dia pasti akan mati. Tetapi pada saat kritis ini, 2 jiwa emas lainnya mengambil inisiatif untuk melawan, dan menangkap serangan Yao Jian dan penggaris Tiantian. Hahaha, setelah menangkap semua serangan Lin Bai, putra suci Sekte Pemurnian Jiwa tertawa terbahak-bahak dengan penuh kemenangan. Tuan Serigala,
Anda belum memiliki cara apapun, mari kita gunakan semuanya bersama-sama. Jiwaku, jauh lebih dari itu. Putra Sekte Pemurnian Jiwa sangat bangga, dia mengibarkan panji pemurnian jiwa lagi, dan lebih dari 20 jiwa perak dan 9 jiwa emas terbang keluar darinya. Setelah lebih dari 20 jiwa perak muncul, mereka dengan cepat bergabung ke dalam lingkaran sihir dan mengepung Lin Bai. 9 jiwa emas mengelilingi Putra Suci Sekte Pemurnian Jiwa dan bertindak sebagai penjaga. Serangan Lin Bai gagal untuk menang karena kejutan, dan Putra Suci Sekte Pemurnian Jiwa memanipulasi jiwa untuk memadatkan lingkaran sihir lagi untuk mendorong Lin Bai mundur. Dalam ronde konfrontasi ini, Putra Suci Sekte Pemurnian Jiwa sekali lagi unggul. Lin Bai terjebak dalam dilema di dalam lingkaran sihir, dan ada jiwa hitam yang tak terhitung jumlahnya mengepungnya. Meskipun kekuatan serangannya tidak cukup kuat untuk melukai Lin Bai, mereka sangat banyak dan terus mengganggu Lin Bai. Lin Bai tidak bosan dengan masalah itu, alisnya berkedut, dan ada kebencian di alisnya. Sungguh menyebalkan. Lin Bai menyipitkan matanya, memperlihatkan cahaya tajam. Ia melihat sekeliling dari sudut matanya, dan jiwa-jiwa hitam menutupi langit saat ini. Saat ini, hanya jiwa-jiwa hitam ini yang seharusnya terlihat di lingkaran proyeksi di Yuhua Tiangong. Tidakkah kau bisa melihatku lagi? Dengan cara ini, aku melihat bahwa gerakan ini melahap kekuatan dan menembus lingkaran sihir ini. Seharusnya tidak menarik perhatian terlalu banyak orang. Seperti yang Lin Bai duga, di lingkaran proyeksi di Yuhua Tiangong, hanya pasukan jiwa hitam yang terlihat menutupi langit dan matahari. Sosok Lin Bai dan Putra Suci dari Sekte Pemurnian Jiwa telah tenggelam di dalamnya. Taoisme menelan langit, melanggar larangan. Lin Bai mengambil keputusan dalam hatinya, dan memadatkan kekuatan melahap di ujung pedang dalam sekejap. Dalam sekejap, sebuah pedang menebas secara horizontal. Cahaya pedang hitam yang tak terbendung menyebar dalam bentuk busur, membunuh ribuan jiwa hitam dalam sekejap, bahkan jiwa perak pun tidak dapat diselamatkan. Melihat Lin Bai terjebak dan tidak bisa berbuat apa-apa, Putra Suci Sekte Pemurnian Jiwa sangat senang. Jika ini terus berlanjut, Lin Bai akan dimurnikan menjadi sampah oleh lingkaran sihir dalam waktu kurang dari sekejap. Tetapi Putra Suci Sekte Pemurnian Jiwa tidak pernah menyangka bahwa tepat di saat berikutnya, cahaya pedang hitam melesat melewatinya, menghancurkan lingkaran sihir yang dibanggakannya menjadi berkeping-keping. Semua jiwa hitam lenyap dalam sekejap, dan semua jiwa perak pun lenyap. Cahaya pedang hitam menghancurkan lingkaran sihir, dan setelah menghancurkan jiwa hitam dan jiwa perak, prestise yang tersisa tetap tak berkurang, dan melesat ke arahnya, meretakkan beberapa celah di bendera pemurnian jiwa, lalu menghilang. Bagaimana mungkin? Putra Suci Sekte Pemurnian Jiwa menjadi pucat pasi karena terkejut, dia tidak mengerti bagaimana Lin Bai bisa menembus lingkaran sihir. Dia memiliki senjata sihir untuk menembus formasi. Ini satu-satunya kemungkinan yang bisa dipikirkan Putra Suci Sekte Pemurnian Jiwa, yaitu, Lin Bai memiliki harta karun untuk menembus formasi yang diberikan oleh Master Lingkaran Sihir. Tapi Lin Bai jelas tidak memberinya banyak waktu untuk berpikir. Saat lingkaran sihir terbuka, Lin Bai lolos dari jebakan dan kembali menyerang Putra Suci Sekte Pemurnian Jiwa. Di udara, Lin Bai mengayunkan pedangnya, dan niat pedang itu seperti sungai tak berujung, mengalir langsung ke Putra Suci Sekte Pemurnian Jiwa. Hanya saja sungai panjang ini berwarna hitam. Taoisme, kekuatan pedang abadi. Sebuah sungai hitam panjang yang mengalir tanpa henti berputar di udara, membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, dan membunuh Putra Suci Sekte Pemurnian Jiwa. Bab 6325. Gemuruh. Sungai hitam panjang yang mengancam itu seperti gelombang hitam yang tiba-tiba muncul di laut yang tenang. Ia seganas harimau dan secepat macan tutul, dan langsung menerjang Putra Suci Sekte Pemurnian Jiwa. Putra Suci Sekte Pemurnian Jiwa pucat pasi karena ketakutan, dan sebelum sempat membela diri, 9 jiwa emas yang bertindak sebagai penjaga langsung ditelan oleh gelombang hitam dan menghilang tanpa jejak. Putra Suci Sekte Pemurnian Jiwa, yang kehilangan 9 penjaga jiwa emas, juga terlibat dalam gelombang hitam tersebut. Setiap tetes air dalam gelombang hitam ini mengandung niat pedang Lin Bai yang sangat dominan. Saat ia terjebak dalam gelombang hitam, Putra Suci Sekte Pemurnian Jiwa merasa seolah-olah tubuhnya terpotong-potong. Ah! Putra Suci Sekte Pemurnian Jiwa berteriak kesakitan, dan jeritan melengking itu bergema di antara langit dan bumi. Ia mengertakkan giginya dan mengguncang bendera pemurnian jiwa di tangannya dengan sekuat tenaga, dan jiwa lain muncul darinya. Jiwa ini sangat istimewa, ia tidak berada dalam wujud jiwa seperti jiwa hitam, jiwa perak, dan jiwa emas, jiwa ini berwujud manusia. Ia mempertahankan wujud manusianya, dan kita bahkan bisa melihat dengan jelas jubah panjang yang dikenakannya.
Ini adalah jiwa seorang lelaki tua. Orang ini tingginya lebih dari 2 meter, tetapi tubuhnya sangat kurus, setipis batang bambu. Wajahnya ramping, seperti wajah kuda, dengan janggut abu-abu dan wajah keriput, jelas sekali gambaran seorang lelaki tua yang sedang sekarat. Patut disebutkan bahwa, mata jiwa ini kosong, tanpa ekspresi sedikit pun, seperti boneka tanpa kewarasan. Leluhur, tolong bantu aku membunuh musuh. Putra suci Sekte Pemurnian Jiwa memanggil jiwa leluhur dari panji pemurnian jiwa, dan leluhur muncul dari gelombang hitam, dan kekuatan besar langsung menghancurkan gelombang hitam. Gemuruh. Terdengar suara raungan mengerikan di udara, dan saat pedang abadi hancur berkeping-keping, niat pedang yang tak terhitung jumlahnya berayun keluar seperti tetesan hujan, meratakan gunung-gunung di sekitarnya hingga rata dengan tanah. Putra suci Sekte Pemurnian Jiwa lolos dari serangan pedang yang mengejutkan itu, tetapi tubuhnya dipenuhi luka dan memar. Tubuhnya, yang awalnya sangat kurus, kini menunjukkan bekas pedang yang mengerikan. Wajahnya semakin pucat, dadanya naik turun hebat, ia kehabisan napas, dan ia menatap Lin Bai dengan sedikit kengerian di matanya. Dan Lin Bai juga mengawasinya. Lebih tepatnya, ia menatap tubuh jiwa di sampingnya. Baru saja, di tengah kekuatan pedang yang menakutkan, Putra Suci Sekte Pemurnian Jiwa berteriak, "Tolong bantu aku membunuh musuh," dan jiwa lelaki tua itu segera muncul. Jika dilihat sekilas, lelaki tua ini tampak seperti leluhur Sekte Pemurnian Jiwa. Apakah Sekte Pemurnian Jiwa seburuk itu? Lin Bai mengerutkan kening, merasa sedikit jijik di hatinya, bagaimana mungkin mereka memurnikan jiwa leluhur di panji pemurnian jiwa untuk digunakan orang. Lin Bai tidak tahu, ini adalah tradisi Sekte Pemurnian Jiwa. Baik itu leluhur dan tetua Sekte Pemurnian Jiwa, atau keluarga dan klan yang menjadi pengikut Sekte Pemurnian Jiwa, ketika Sekte dan orang-orang kuat dalam keluarga akan jatuh, mereka akan mengambil inisiatif untuk melepaskan tubuh jiwa dan membiarkan junior di klan atau junior Sekte memurnikan jiwa mereka sendiri. Dengan menggunakan metode rahasia Sekte Pemurnian Jiwa untuk memurnikan, mereka dapat sementara mempertahankan sebagian kekuatan leluhur sebelum mereka hidup, dan terus melindungi Sekte dan keluarga secara bergantian. Menurut tingkat pencapaian pemurni jiwa, kekuatan jiwa yang dimurnikan juga berbeda. Metode ini bukanlah hal yang aneh di Sekte Pemurnian Jiwa dan di wilayah utara. Misalnya, Sekte Pemurnian Mayat juga memiliki tradisi serupa, memurnikan mayat para tetua sekte atau keluarga menjadi boneka mayat. Ini bukan hal yang aneh di wilayah utara, tetapi di wilayah timur, ini memang bertentangan dengan prinsip-prinsip hubungan antar manusia. Harus saya katakan, para pendekar di wilayah utara melakukan segala yang mereka bisa untuk bertahan hidup, dan metode yang mereka gunakan hampir dapat digambarkan sebagai keterlaluan dan tidak masuk akal. Penyebab utama yang membuat para pendekar di wilayah utara begitu ekstrim adalah kurangnya sumber daya di wilayah utara. Tanah wilayah utara tertutup es dan salju sepanjang tahun. Dalam lingkungan yang ekstrim seperti itu, hampir sulit untuk membudidayakan roh langit dan bumi. Bahkan jika beberapa sekte dan keluarga menduduki beberapa tempat yang diberkati, makhluk spiritual yang dibudidayakan tidak dapat mencukupi seluruh wilayah-wilayah utara. Untuk bertahan hidup, para pendekar di wilayah utara mengambil pedang miring dan mempraktikkan berbagai metode yang tidak jujur. Sebagai contoh, metode kultivasi Shenzong biasanya cenderung menjarah basis kultivasi dan kekuatan orang lain. Sekte Pemurnian Jiwa berfokus pada pemurnian jiwa para pendekar. Sekte Pemurnian Mayat terutama memurnikan mayat para pendekar setelah kematian. Untuk meningkatkan kekuatan sekte, ketiga sekte besar pernah melancarkan perang di wilayah utara sepanjang tahun, membantai penduduk wilayah utara, menggunakan basis kultivasi prajurit wilayah utara untuk meningkatkan basis kultivasi murid Sekte Pemurnian Dewa, dan menggunakan mayat prajurit wilayah utara untuk meningkatkan kekuatan jiwa Sekte Pemurnian Mayat, dengan jiwa prajurit wilayah utara untuk meningkatkan kekuatan Sekte Pemurnian Jiwa. Mereka hampir membagi tiga hal terpenting yang dimiliki seorang prajurit, kekuatan, tubuh daging dan darah, dan jiwa. Artinya, ketika ketiga sekte besar menjarah tanah wilayah utara, 9 klan kuat di wilayah utara bergabung untuk membentuk Hari Surga. Klan Tiandao dibentuk di bawah gabungan 9 klan besar, dan mereka menjadi pemimpin ribuan klan di wilayah utara. Mereka menanggapi dengan satu suara, dan mengakhiri kekuasaan absurd ketiga sekte besar tersebut. Wilayah utara baru saja memasuki masa damai yang singkat, dan ketiga sekte utama juga meletakkan pisau jagal mereka dan berhenti membantai wilayah utara. Setelah terbentuknya pola lahan wilayah utara, namun masih belum mampu menyelesaikan masalah sumber daya yang terbatas, sehingga mereka mencari peluang di luar wilayah tersebut. Sungguh kebetulan, wilayah dengan luas terbesar yang berbatasan dengan wilayah utara adalah wilayah timur.
Di wilayah timur, terdapat sumber daya kultivasi yang melimpah, gua dan tempat suci yang tak terhitung jumlahnya, dan obat mujarab yang tak terhitung jumlahnya. Akibatnya, wilayah barat mulai merencanakan dan menyerang wilayah timur selama ratusan ribu tahun ketika keempat kekuatan besar tersebut memiliki kebencian yang sama. Kapan rencana dan invasi wilayah timur oleh wilayah barat dimulai? Mungkin bahkan para pendekar wilayah timur dan para pendekar wilayah barat pun tidak ingat, bagaimanapun, itu dimulai sejak lama sekali, setidaknya ratusan ribu tahun yang lalu. Namun, wilayah timur menempati lahan paling subur di alam iblis, dan tidak banyak kekacauan perang di sana. Akibatnya, para prajurit wilayah timur sangat kuat, dan sangat sulit bagi para prajurit wilayah utara untuk menembus pertahanan mereka. Jadi, setelah ratusan ribu tahun, para prajurit di wilayah utara belum juga berhasil. Meskipun tidak berhasil, mereka juga tidak menyerah. Mereka datang untuk menyemangati para prajurit di wilayah utara satu persatu, memberitahu mereka bahwa selama mereka menaklukkan wilayah timur, mereka dapat memperoleh sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka tidak akan pernah menderita di tempat yang sangat dingin ini. Mungkin, kue lukisan, semacam ini, atau mungkin, harapan, semacam ini, membuat para prajurit wilayah utara sangat kuat, dan bahkan lingkungan wilayah utara yang sangat kejam pun tidak memusnahkan mereka. Betapa mengerikannya jika orang-orang tidak memiliki harapan. Lin Bai memandang jiwa leluhur yang telah dimurnikan oleh putra sekte pemurnian jiwa, dan matanya sedikit tersentuh. Sekarang aku akhirnya mengerti mengapa para prajurit di wilayah utara ingin menyerang wilayah timur siang dan malam. Ini tidak ada hubungannya dengan dendam, atau kepentingan apapun. Perang ini hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah untuk bertahan hidup.